Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan tentang samung pucuk alpukat varietas ini cengko. Nah, sebelum ke pelaksanaan mungkin saya mengucapkan selamat berjuang untuk mengembangkan tentang penghijauan alam melalui tanaman-tanaman berbuah, yaitu diantaranya ya saya sendiri adalah alpukat, ya banyak juga durian yang lain. Nah, kesempatan pada hari ini saya akan melaksanakan untuk mempercepat pembuahan alpukat, yaitu melalui samung pucuk. Yang saya laksanakan pengembangan samung pucuk alpukat ini varietas adalah cengko, yaitu varietas baru yang ada di Kabupaten Pandeglang, pohon indukannya yang sudah dilepas atau sudah disertifikasi. Nah, ini salah satunya. Nah, patut kita ketahui sebelum kita ke pelaksanaan, alat-alat atau bahan yang kita akan persiapkan, terutama peralatan tersebut adalah pisau karter. Biasa saya gunakan pisau karter, plastik sungkup setelah kita pelaksanaan. Nah, harus kita ketahui, dan ini juga tali dari plastik PE. Ini plastik dari plastik PE kita potong-potong. Nah, kita perlu ketahui sebelumnya pisau yang kita akan gunakan, entah itu pisau apapun bentuk pisaunya, yang penting satu pisau tajam, kedua ya udah steril, tidak ada karat. Nah, pisaunya yang kedua, plastik sungkup tersebut itu juga sama, harus yang baru, jangan gunakan yang bekas. Walau memang kelihatan masih bagus atau masih bersih, tapi jangan dipakai kalau yang sudah bekas. Yang ketiga juga sama, tali pengikat pun sama, jangan yang bekas, harus yang baru. Nah, kita meningkat ke masalah ranting. Ranting kita yang lebih baiknya ambil yang bagian pucuk, contohnya di bagian ujung ini jangan ada yang udah keluar namanya warna putih atau berbusa. Ada semacam gabus ya di dalamnya ini. Jadi harus kayak seperti ini, masih belum keluar gabusnya. Nah, lalu kita potong daunnya, kita buang. Daun ini kita buang. Nah, kita bicara ke pemula. Kalau kita bicara ke pemula, jadi si ranting pucuk, si ranting yang akan kita mau disambung, kita lilit aja dulu pakai plastik PE ini. Tapi jangan terlalu rapat ya, harus jarang-jarang aja seperti ini. Nah, baru kita ikatkan. Ini khusus untuk pemula. Jadi kalau pemula harus seperti ini. Nah, seperti ini. Ini cara praktek yang pemula. Kedua, nah baru kita ambil batang bawah atau seedling. Kita buang dulu bagian ininya, ujung. Nah, potong dulu sementara. Batang bawah pun sama, jangan sampai ada yang namanya gabus ya, ada keluar gabusnya di dalamnya. Baru terserah itu gunaannya, mau disisip, disilang seperti ini, disilang ya, kayak kampak. Sama yang ini juga sama, harus seperti itu. Nanti kita bikin ada dua macam cara pelaksanaannya. Itu harus sejajar, Bah ya? Ya, harus sejajar, harus sama. Kalau enggak juga kita pilih salah satu. Nah, seperti ini, perlu diperhatikan ya, seperti ini. Nah, baru kita ikat. Ikatnya jangan terlalu kencang ya, Pak? Jangan terlalu kencang ikatnya. Nah, seperti ini.
nggak usah lebar. Jadi ini jangan terlalu rapat dibungkusnya, diikatnya, jadi ikat biasa aja, jangan terlalu rapat. Nah, maksudnya kalau ini diikat rapat, ini dilebarkan, si plastik yang ini ditutupnya. Misal nih, saya kasih contoh dulu, kita ikat di bagian ini terlalu rapi. Ini terlalu rapi seperti ini. Misalnya terlalu rapi seperti ini. Nah, tertutup ini bagian pemotongan, kambium ini tidak ada keluar. Ini jangan. Kalau kambium nggak keluar, ini menjadikan ada lembab. Setelah lembab 15 hari atau 1 minggu ini akan menjadikan timbul pembusukan di bekas namanya pemotongan. Makanya ya jangan terlalu rapi. Jadi diikat sedemikian rupa, yang penting ikatannya seperti ini dan sambungannya harus rapi. Yang intinya sambungannya ini antara yang ini sama yang ini harus rapi. Caranya harus rapi. Pengikatan ini jangan terlalu rapi, seperti ini aja. Jadi kambium apabila masuk ke atas ini nggak mengendap di sini. Jadi ngikatnya jangan terlalu kencang juga, Bah ya. Jangan terlalu kencang. Nah, setelah ini baru kita namanya disungkup. Nah, biasa yang seperti yang sudah cara pembukaan cukup pakai tangan, jangan ditiup ya. Jangan ditiup. Kita masukkan aja langsung gini. Sudah cukup, nggak usah kita namanya diikat. Taruh setelah kita rapi seperti ini, kita taruh di tempat yang teduh. Itu harus diikat nggak, Bah, ininya? Nggak usah, ini tidak usah diikat ininya, tidak usah diikat seperti ini. Misalnya kita ikat di sini, tidak usah diikat. Maksudnya kalau diikat justru ini juga nanti ada lembab ini ada mengendap di sini, embunnya di dalam plastik, timbul namanya pembusukan. Biar namanya naik embun ini, kalau malam bisa mengendap di plastik, nanti siang itu akan turun ke sini kan siang. Nanti sebentar ya, tunggu sebentar kawan. Nanti saya ambil dulu salah satu contoh, tunggu sebentar kawan. Nanti saya ambil. Ini salah satu percontohan yang sudah tumbuh. Ya. Itu kira-kira berapa hari tumbuhnya, Bah? Ini 20 hari. Ini 20 hari. Kalau yang ini udah hampir 1 bulan. Ini udah 1 bulan. Kalau yang ini 20 hari. Dan kalau yang ini udah siap pasarkan, ini udah mencapai kena 2 bulan setengah. Kalau ini, yang ini udah sambung pucuk semua. Ini juga sama. Ini hampir 3 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan lah ini. Ini alpukat semua, alpukat. Nah, jadi perlu juga saya terangkan, ya perlu saya jelaskan. Sebelum namanya kita pembukaan sungkup, minimal tidak ada namanya pengontrolan. Harus ada pengontrolan, harus kita survei lagi di hasilnya. Kalau memang ini ada tunas baru, bukan dari sini tumbuhnya, bukan dari sambungan tumbuh seperti ini, kawan. Nah, ada seperti ini, kawan. Ini tumbuh bukan dari sambungan atas ya. Ini dari batang bawah, dari seedling. Perlu kita buang. Ini kita buang. Itu kenapa dibuang, Bah? Nah, kalau tidak dibuang, ini akan memperhambat ke masalah pertumbuhan yang tempelan baru, yang berkualitas ini, yang bagus yang atasnya. Nanti ini timbul kematian karena kambium terserap oleh tunas yang dari batang, dari seedlingnya. Nah, ini perlu kita buang, ada sedikit-sedikit tuh, kita buang aja supaya fokus nanti cairan atau kambiumnya naik ke sini. Biar cepat tumbuh. Biar ya? cepat pertumbuhannya. Nah, itu untuk penjelasannya ya kawan. Perlu diperhatikan. Nah, dan ketiganya setelah memang yang ketiganya perlu saya ketahui, kalau harus habis sambung. Kalau kita ada kawan, kalau ada medianya atau tempatnya, perlu kawan-kawan ini pakai namanya ada seperti bak air atau terpal apabila memang di musim kemarau. Nanti ini ada namanya air pengendapan air seperti kobak ya, bak ini. Ini untuk mempercepat pertumbuhan dan untuk mengurangi namanya penyiraman. Takut kita ada lupa penyiraman per 2 hari atau per 1 hari sekali. Kalau pakai bak ini tidak usah terlalu setiap hari harus disiram. Nah, ini ada pengendapan, Bah ya? Iya, ada pengendapan.
Nah, kalau memang ada ke depan kita ada salah satu pertanyaan dari kegiatan Sambung Pucuk Alpukat ini, misalnya perlu kawan-kawan mau namanya kita sharing dengan pengalaman, silahkan kontak ke nomor saya sendiri ya, saya sendiri karena saya itu selaku pelaku utama untuk pelaksanaan ya. 0895 14 35 36 49 itu nomor WA saya. Kita langsung aja nanti kalau ada namanya satu pertanyaan. Ntar dicantumin di deskripsi aja, Bah ya, nomor Boleh, WA-nya. boleh. Gitu aja. Nah, sekian dulu. Selamat namanya belajar dan semangat kita untuk membangun alam. Semoga kita bisa ada keberhasilan menunjang ekonomi ke depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.